saya mencoba mengulas kembali terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jadi beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Di video kali ini saya akan mencoba fokus menyampaikan terkait dengan tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. Jadi perbedaannya adalah sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama diatur di dalam pasal 242. Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional maka dirubah ke atau menjadi pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ada beberapa hal perbedaan lain, yaitu sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana disebutkan ya di bab ke-9 sumpah palsu dan keterangan palsu. Nah, itu yang pertama. Sedangkan di KUHP yang baru atau KUHP nasional ini disebut tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. Nah, di KUHP yang lama terkait dengan sumpah palsu dan keterangan palsu, di pasal 1 itu menyebutkan barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau oleh kuasanya, yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ini ayat yang pertama di dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Kemudian di ayat kedua, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, ini salah satu ayat yang kemudian ditiadakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Di ayat 3-nya, disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah. Kemudian ayat keempat, pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4 dapat dijatuhkan. Jadi ada beberapa pencabutan hak terhadap seseorang yang menjadi terdakwa atau tersangka dalam tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu. Ada di pasal 35. Yang pertama adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Hak memasuki angkatan bersenjata menjadi tentara ya, atau di sini dulu lebih dikenal sebagai ABRI. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Jadi seperti ikut pilkada, ikut nyalek, ikut pemilu lah, tidak bisa ya jika sudah melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang keempat adalah hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan. Hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Di dalam KUHP yang baru, ya KUHP nasional ini yang nanti akan berlaku tahun 2026, di dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat 1-nya, setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah. Atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat kedua di dalam pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah. Jadi dipisah ya ayat 1 yang KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Kemudian setiap orang
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 86 huruf A, B, C, dan D. Nah, apa saja yang dicabut? Kalau kita lihat tadi di dalam KUHP yang lama adalah di dalam pasal 35 nomor 1 sampai nomor 4. Kalau di dalam KUHP yang baru, pencabutan haknya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 86. A-nya mengatakan bahwa hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu. Jadi lebih dijelaskan secara jelas, ya. Kemudian hak menjadi anggota tentara nasional dan kepolisian negara Republik Indonesia bisa dicabut haknya untuk menjadi TNI atau menjadi Polri. Kemudian hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian, yang keempat atau D, hak menjadi wali pengawas, penggampu atau pengampu, pengawas atau orang yang bukan anaknya sendiri. Nah, perbedaannya, kalau di dalam pasal 35, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini tadi dicabut juga haknya menjadi penasihat hukum. Tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini tidak ada, ya, tidak ada pencabutan hak menjadi penasihat hukum. Nah, yang menarik lagi yang ditambahkan di dalam KUHP nasional terkait dengan keterangan palsu yang disampaikan di atas sumpah itu wajib diketahui ketidakbenarannya orang yang menyampaikan keterangan tersebut. Maka terkait dengan pasal 373 ayat 1 ini bisa diterapkan. Kecualiannya itu adalah ketika dia tidak mengetahui ketidakbenaran dari keterangan itu, tetapi dia sampaikan di atas sumpah, dan tidak bisa juga langsung diterapkan terkait dengan pasal ini. Itu menjadi pertimbangan, ya. Itu penjelasan di dalam pasal 373 ayat 1, ya. Jadi itu sedikit perbedaan pasal dari KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Yang perlu saya tambahkan lagi, bahwa di dalam pasal 242 di KUHP yang lama, ada perbedaan terkait dengan hukuman, ya, pidana penjaranya. Jadi di ayat 2 itu tadi mengatakan, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka. Di KUHP yang baru ini tidak ada. Apakah ini keterangan disampaikan pada perkara pidana atau perkara perdata? Nah, kalau sebelumnya, kalau keterangan itu disampaikan tapi merugikan tersangka atau terdakwa, maka ancaman hukumannya lebih tinggi atau lebih banyak, ya, yaitu 9 tahun. Tetapi kalau di KUHP yang baru ini tidak ada. Jadi sama hukumannya adalah 7 tahun. Tidak dikategorikan apakah keterangan tersebut disampaikan di dalam perkara pidana ataupun perkara perdata. Jadi berlaku umum, mau disampaikan dalam perkara pidana maupun disampaikan dalam perkara perdata dan lain-lainnya. Ini bisa menjadi dasar, ya, terkait dengan tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah. Nah, itu perbedaannya teman-teman terkait dengan KUHP yang lama. Semoga bermanfaat dan mohon supportnya untuk subscribe channel ini. Silakan dibagikan videonya, silakan diberikan komentar di bawah kolom komentar. Sampai jumpa lagi.